Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengenalan e-commerce dan e-bisnis. Pengenalan e-commerce. Definisi e-commerce. Istilah e-commerce muncul di tahun 1990-an melalui adanya inisiatif untuk mengubah paradigma transaksi jual beli dan pembayaran dari cara konvensional ke dalam bentuk digital elektronik berbasiskan komputer dan jaringan internet. Latar belakang munculnya e-commerce. Berdasarkan definisi-definisi yang diberikan di atas mengenai e-commerce, maka dapat diketahui manfaat e-commerce di dalam membantu penggunaan komputer, baik pelaku bisnis, yaitu pedagang, distributor atau produsen, maupun konsumen, di dalam melakukan jual beli barang dan jasa, serta transaksi secara tepat dan mudah berbasiskan internet. Cukup dengan koneksi internet dan komputer maupun perangkat terhubung yang digunakan. Kegiatan transaksi dapat langsung terjadi antar pengguna dan pembeli tanpa perlu adanya kontak fisik dan tatap muka secara langsung. Terdapat 3 faktor utama penyebab munculnya e-commerce di era digital ini. Ketiga faktor pemicu tersebut adalah: 1. Adanya evolusi komputer beserta hardware dan software. Perangkat keras atau hardware telah mengalami kemajuan pesat, bukan lagi hanya sebatas mengalami penyusutan ukuran sehingga makin menjadi kecil, tapi juga diikuti dengan peningkatan performa di dalamnya, sehingga dari waktu ke waktu ukuran komputer makin kecil namun kecepatan komputasinya semakin besar. Demikian juga dengan perangkat lunak, komputer atau software yang mencakup sistem operasi dan aplikasi. Yang kedua adalah perkembangan jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet telah memberikan peranan besar di dalam memudahkan hubungan antar para pengguna komputer di seluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data terjadi setiap saat. Adanya interaksi ini kemudian memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Hal inilah yang memunculkan bentuk lain dari transaksi konvensional ke dalam bentuk transaksi digital yang disebut dengan e-commerce. Yang ketiga adalah perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Faktor ketiga ini adalah faktor yang juga sangat penting di dalam terwujudnya sebuah kegiatan e-commerce saat ini. Dengan makin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta koneksi internet, masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya kegiatan di dunia nyata atau fisik yang dialihkan ke dunia internet. Misalkan saja kegiatan belajar mengajar di ruang kelas pada sekolah perguruan tinggi kini dapat dilakukan dengan online dan jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet atau e-learning. Dengan demikian juga dengan kegiatan bisnis dalam bentuk e-bisnis dan e-commerce. Alur kegiatan pada e-commerce. Dalam alur kegiatan pada e-commerce tidak lepas dari adanya keempat komponen penting di dalam e-commerce. Pada pembahasan di bawah ini akan dijelaskan mengenai 4 komponen penting di dalam e-commerce serta alur pada e-commerce. 4 komponen penting di dalam e-commerce. Yang pertama adalah penjual. Pihak penjual dapat berupa pemilik toko online, bersangkutan atau sejumlah pelaku usaha apabila e-commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya atau multi kepemilikan. Yang kedua adalah konsumen, merupakan pihak yang memegang peran penting di dalam jalannya sebuah e-commerce. Sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, pada e-commerce pun konsumen adalah raja. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalannya e-commerce, dimulai dari teknologi web, misalkan PHP dan MySQL, aplikasi mobile misalkan berbasis platform Android, keamanan transaksi misalnya dengan protokol SSL, didukung dengan cloud computing, ERP atau Enterprise Resource Planning. Yang keempat adalah jaringan komputer atau internet. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya, ketersediaan jaringan komputer khususnya internet sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh e-commerce cukup dengan sebuah komputer dan internet. Siapapun dapat menjadi penjual, pembeli, serta melakukan transaksi jual beli dengan cepat, mudah, murah, dan lebih hemat.
Selanjutnya adalah pengenalan e-bisnis. Definisi e-bisnis. Istilah e-bisnis muncul setelah adanya fenomena mengenai e-commerce di jagat internet yang juga ikut oleh kemajuan teknologi komputer baik dalam perangkat keras komputer maupun perangkat lunak komputer serta kemajuan dari teknologi internet itu sendiri. IBM atau www.ibm.com merupakan perusahaan yang pertama kali mencetuskan istilah tentang e-bisnis sebagai sebuah hal yang bukan hanya mencakup hal-hal yang dilakukan di dalam e-commerce. Lalu, apakah yang dimaksud dengan e-bisnis? Definisi berikut menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan e-bisnis. Menurut IMB sendiri, e-bisnis merupakan bentuk informasi atau perubahan dari key business process ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Yang kedua adalah definisi ini menyatakan bahwa e-bisnis merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value atau bisnis pelayanan berbasiskan kepada kepuasan konsumen. Yang ketiga adalah e-bisnis merupakan hal di mana e-commerce termasuk di dalamnya terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya, namun juga memuat proses-proses internal berupa pengembangan inventory, manajemen risiko atau risk management, manajemen sumber daya, dan lain-lain. 7 elemen pada e-bisnis beserta peranannya. Yang pertama adalah kompetitif strategi. Diperlukan di dalam e-bisnis sebagai sebuah strategi yang dilakukan agar bisnis dapat bersaing dengan sehat dan memenangkan persaingan tersebut dengan para kompetitor bisnis serupa lainnya. Bisnis strategi. Bisnis strategi diperlukan di dalam e-bisnis sebagai strategi yang dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, termasuk juga dalam berupa pemanfaatan media dan teknologi internet untuk bisnis tersebut. Selanjutnya adalah value chain. Elemen ketiga di dalam e-bisnis yaitu value chain atau rantai nilai didefinisikan oleh penemunya yaitu Michael Porter sebagai sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam suatu organisasi baik instansi pemerintahan, industri, perusahaan atau lembaga. Yang selanjutnya adalah employees. Mengacu kepada aset penting di dalam bisnis Anda berupa tenaga kerja atau karyawan, tenaga ahli, dan teknisi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis dan e-bisnis adalah berbasis ke internet dan komputer. Selanjutnya adalah customer. Adalah salah satu pelaku di dalam kegiatan transaksi dan bisnis baik pada dunia fisik maupun secara digital dalam bentuk e-commerce dan e-bisnis. Selanjutnya adalah market segment. Market segment adalah bagian dari segmen di pasaran produk dan jasa bisnis Anda, merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis Anda dengan bisnis kompetitor Anda. Yang terakhir adalah bisnis unit. Bisnis unit adalah unit-unit bisnis yang Anda jalankan, merupakan bagian dari e-bisnis yang Anda jalankan dengan memanfaatkan adanya value chain atau proses bisnis di dalamnya. Oke, cukup sekian perjumpaan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.